Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur ada anak saya yang dulu ya ada berjemaat di sini, pagi ini dia datang. Siapa? Yaitu si Tanggang. Betul ya, si Tanggang. Mari berdiri Pak. Horas ya, berdiri. Kita masih ingat dulu ini dulu yang tinggal di gereja ini siapa namanya? Adiknya. Markus Sitanggang, betul ya? Ini kakaknya. Kita ingat dulu kita bikin komsel di tempatnya di ujung sana. Sekarang dia datang ke Surabaya, ya bekerja lagi mungkin atau bagaimana. Saya ingat tadi dia datang, saya langsung cari saya punya anak. Yang lain, mana? Wah ini. Tiap hari, tiap minggu Tuhan pasti ingatkan sama saya. Bangunkan dia, bangunkan dia. Agar supaya dia datang ke gereja. Minggu lalu dia bilang, wah ini kalau pagi-pagi Bapak Gembala pasti telepon saya. Telepon saya, lebih baik saya kasih mati dia teleponnya. Ya benar, saya telepon mulai dari jam 5 pagi, kasih bangun sama dia terus teleponnya mati. Ya, sesudah itu sudah selesai ibadah, saya telepon lagi sama dia. Dia tertawa. Kenapa kamu sengaja ya kasih mati telepon agar supaya Bapak Gembala tidak telepon kamu? Tertawa dia cekikian. Ya, tapi saya bilang saya telepon kamu bukan maunya saya, Tuhan yang suruh. Maka itu perlu gembala itu agar supaya senantiasa menggembalakan domba-domba. Karena domba-domba ini Bapak Ibu ada yang nakal juga. Ya. Seperti kambing dan domba, ada yang nakal. Jadi gembala itu harus sabar menghadapi domba-domba ini. Domba itu ada yang kambing, ada yang domba. Ya, kambing nakal, kalau domba itu nurut. Tapi yang mau nurut itu sedikit sekali. Yang mau nurut dia pasti berhasil. Yang tidak mau nurut dia jadi kambing ya mbek saja terus. Dan ingat ujung daripada orang yang mbek itu susah. Ujung daripada orang yang mbek itu susah. Ya, susah. Tapi waktu dia jadi mbek, dia tidak mau dengar dan akhirnya dia susah, dia kembali lagi sama gembala. Dan gembala harus tangani lagi. Dan bulan ini ada satu orang atau dua orang, ya. Dia lagi posisi susah setengah mati. Mungkin tanggal 20 atau 21 karena dia susah. Rumahnya tidak bisa dia bayar, hutang di bank tidak bayar, dan rencana bank dalam bulan ini tanggal 21 atau tanggal 17 rumahnya disita semua, rumahnya semuanya disita karena tidak punya uang. Pak, Tuhan ada, ya Tuhan ada. Tetapi buntu terus. Firman Tuhan bilang, aku Alfa dan Omega. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa menutup. Tertutup terus, buntu terus. Bingung mau cari di mana uang ini untuk menutup utangnya. Bank sudah berikan surat. Tanggal sekian tidak bisa, surat lelang turun. Langsung miskin. Ya, saya hanya berdoa, tolong Tuhan, jemaat ini jangan diizinkan begini. Kalau jemaat diizinkan macam begini Bapak Ibu, yang susah gembala lagi. Baik kalau dia tetap datang sama gembala. Tapi kalau dia lari kan kasihan dia. Banyak saya lihat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah susah, saya tidak pernah lihat lagi mereka. Mereka udah lari tak karuan-karuan. Bercerai sini, rumah berantakan semua. Tapi ada juga yang datang kembali, tapi dari jauh. Mereka dalam posisi susah betul-betul. Tadi saya katakan dalam bulan ini rumahnya akan disita. Rumahnya disita, ini disita, semua disita. Aduh, saya mau berbuat apa ini Tuhan? Ya ini hasil dari kambing. Ya, dia tidak mau jadi domba, dia mau jadi kambing. Tanduk terus. Tidak mau jadi domba, jadi kambing, ujungnya apa yang dia tabur itu dia tuai. Jemaat tolong ya, hari-hari ini penampian betul-betul. Padi sudah menguning, siap kita panen. Ya, sudah menguning. Ada yang bisa dipanen, ada yang tidak bisa dipanen. Mari kita dengar dulu firman Tuhan.
Saya ajak kepada Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Wahyu. Langsung buka di Wahyu. Ya memang saya buka ajar sampaikan ini karena Tuhan yang suruh saya agar supaya menyampaikan kepada Bapak Ibu di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-14. Wahyu 3, tolong HP di belakang jangan main HP, main scroll, dengar baik-baik. Ya, ada orang datang ke gereja sudah tidak mau pakai HP lagi. Semua, waduh ini akhir zaman. Kalau dulu ya mau pakai HP, tidak mau. Sekarang sudah semua mau pakai HP. Ya Tuhan bilang jangan kau paksalah. Gembalakanlah domba itu, jangan engkau paksa, tidak boleh. Ya sudah, inilah akhir zaman. Yang mau dengar, baik. Yang tidak mau dengar, ya tolong juga sambil dikeluarkan ya. Sebenarnya saya tidak ingin untuk dikeluarkan semua buka Alkitab, tetapi diomongin tidak bisa, daripada tidak baca, ya sudahlah. Begitu. Mari. Di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-14 tentang kepada jemaat di Laodikia. Ya, kita tahu jemaat Laodikia ini jemaat apa ya, nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi apa? Kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 19. Barang siapa kukasihi engkau kutegur, kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakannya Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu, ini ada satu cerita. Kita tahu hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih, yaitu Yohanes. Tuhan izinkan satu saat di bawah rohnya ke Pulau Patmos. Dan pada waktu dia dibawakan ke Pulau Patmos, dia melihat di dalam, kita melihat di sini, di dalam Wahyu 1 ayat 9. Dia melihat ada 7 jemaat. Saya baca ya. Wahyu 1 ayatnya 9. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu, dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan, menantikan Yesus kepada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah
dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskan di dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat ini di Efesus, Smyrna, ke Pergamus dan Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Sampai di sini dulu. Ya. Seorang hamba Tuhan namanya Yohanes, dan kita tahu Yohanes dia ini yang dipilih juga sama Tuhan. Dia menjadi saksi dan dia melihat bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus melakukan perjalanan hidup ini dan mereka jadi pengikutnya. Mujizat demi mujizat Tuhan buat, bagaimana penderitaan Tuhan. Mereka tahu semua. Dan satu saat dia mendengar satu suara dan Tuhan bawakan kepada dia rohnya. Pergi ke Pulau Patmos. Sampai di Pulau Patmos Tuhan kasih penglihatan kepada dia. Dan ternyata penglihatan dilihat di situ ada 7 jemaat. Ya, ada 7 jemaat. Saya coba baca kembali. Ada 7 jemaat, yaitu jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, ke Tiatira, Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Ada 7 jemaat. Dan di antara 7 jemaat ini ada yang bagus, ada jemaat yang tidak bagus. Ya. Ada jemaat yang mau dengar-dengaran, ada jemaat yang keras hati. Ada jemaat yang diajarkan oleh gembalanya yang baik dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi ada juga jemaat yang diajarkan dengan akal sendiri. Jadi dikatakan di sini Bapak Ibu ada 4 kalau saya tidak salah yang bagus, 3 yang jelek. Atau mungkin ada 3 yang jelek, ada 4 yang bagus. Tentu yang bagus itu dikenankan Tuhan. Tapi yang kita belajar saat ini, Laodikia adalah jemaat yang tidak bagus. Ya, jemaat yang tidak bagus. Tentu jemaat yang tidak bagus, dia berusaha agar mendidik jemaat ini menjadi baik. Jadi juga sama, di dalam gereja ini ada jemaat yang baik, ada jemaat yang tidak baik. Ada jemaat yang keras kepala, ada jemaat yang tidak. Ada jemaat yang menurut, ada yang jemaat yang tidak menurut. Dan kita bisa melihat yang baik ada buahnya. Buah itu bukan dihitung semuanya itu dari keuangan, tidak. Buah itu dilihat dari orangnya. Buah-buah roh yang ada. Ada jemaat yang keras kepala, diomongi tidak mau dengar, marah, ada juga. Jadi sama ini, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Resiko yang bagus, dia menerima yang baik. Resiko yang tidak bagus, menerima yang tidak baik. Maka itu Bapak Ibu, kita datang ke gereja ini. Aslinya sebenarnya tadi dikatakan gereja ini bengkel. Yang datang ini semua yang tidak bagus. Ya. Maka itu di dalam gereja seorang hamba menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita mau mendengar baik-baik bisa dirubah. Yang tidak baik itu bisa menjadi baik. Karena apa? Karena firman. Tapi ada juga yang waktu disampaikan dia tidak mau dengar. Dia acuh. Makanya saya bilang tadi tolong HP-nya dimatikan. Tapi dia tidak mau tahu. Wah, masa bodoh. Kau omong-omong segalanya semua. Ada juga yang tidak, yang mau. Ada yang datang, dia HP-nya dia matikan atau dia silent, sudah dia simpan di tas. Saya dengar ini firman Tuhan, dia mau omong apa ya? Saya dengar ini firman Tuhan, dia mau omong apa ya? Seperti minggu lalu, saya sampaikan, kalau kita peka baik-baik, saya yang menyampaikan saya tahu tentang pencobaan-pencobaan yang diizinkan. Kalau rohani kita bagus, mengalami pencobaan, kita tetap kuat. Ya, karena fondasinya sudah kuat. Tapi kalau umpama rohaninya tidak bagus, kita diizinkan pencobaan-pencobaan datang, tidak kuat, kita terpaksa harus ambil tali, ikat di leher, orang bilang main ayunan di bawah pohon pisang, alias bunuh diri. Ya, itu berarti Tuhan tahu. Saya sampaikan firman Tuhan itu
Saya pikir kok kenapa Tuhan engkau izinkan saya sampaikan ini. Ternyata ada yang punya pergumulan-pergumulan, pencobaan-pencobaan. Tuhan langsung bukakan, oh ini ada begini. Makanya saya bilang harus kuat, harus kuat. Kita manusia ini tidak ada yang benar. Kita manusia ini tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci. Semuanya, maka itu Tuhan izinkan semua terjadi. Apalagi akhir zaman ini. Tuhan izinkan kesukaran-kesukaran dengan begitu luar biasa. Maka itu pagi hari ini, Tuhan menasihati kita. Tuhan menegur kita. Melalui apa? Jemaat di Laodikia. Nah, tadi kita sudah baca. Bagaimana jemaat yang ada di dalam Laodikia. Jemaat ini yang ada di Laodikia, mari kita baca lagi ya. Ayat 14 Wahyu 3. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Kita ini adalah jemaat-jemaat, pribadi lepas pribadi. Tuliskan kepada jemaat di Laodikia, tuliskan kepada saya. Ya, Bapak Herman. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, ya, permulaan dari ciptaan Allah. Dan Tuhan tahu, Tuhan menegur kita, Tuhan menasihati kita. Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan minta kita jadi anak-anak Tuhan, ikut Tuhan. Kita harus bertumbuh. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Rohani kita ini harus bertumbuh. Tapi untuk bertumbuh itu Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Dan kita mendengar firman dan kita diizinkan diproses demi proses. Kalau kita sudah bertumbuh kita kuat. Tapi Tuhan tahu. Jemaat Laodikia ini adalah jemaat orang yang dikatakan suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Siapa itu orang suam kuku? Yang diceritakan di sini adalah orang kaya. Ya, orang kaya. Dikatakan di sini, aku tahu. Tuhan itu tahu. Ada di dalam hati Aritonang. Tuhan tahu. Bukan tidak tahu. Tuhan tahu ada di dalam hatinya Ina. Tuhan tahu. Tuhan tahu ada di hatinya Cifung. Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu. Tidak ada satu yang tertutup. Semua itu telanjang di mata Tuhan. Tuhan kita itu punya kuasa. Dia tahu. Tuhan tahu di dalam hati saya. Maka itu Tuhan katakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, kehidupanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya, ada orang yang mengikuti Tuhan. Kita bisa melihat orang ini ikut Tuhan ini sungguh-sungguh apa tidak. Bisa tahu Bapak Ibu. Kalau dia hanya datang, hanya rutinitas saja datang, segalanya semua. Dan kita melihat tidak ada buah, percuma. Ya. Tapi Tuhan bilang, aku tahu ya, engkau tidak dingin dan tidak panas. Kita jadi anak-anak Tuhan. Meringi Tuhan. Ya, kalau bisa panas terus, jangan dingin. Panas sebentar Kristen, sebentar tidak. Sebentar mau dengar firman Tuhan, sebentar tidak. Ini orang-orang yang tidak bertobat. Dan kita melihat hasil daripada orang-orang yang tidak dingin, tidak panas, hasilnya apa? Jadi tahu semuanya. Saya sampaikan firman Tuhan ini, saya periksa diri saya. Ya, tentu saya periksa diri saya senantiasa omong kepada istri saya. Kau ini dingin atau panas? Saya senantiasa ngomong kepada anak-anak saya. Saya ngomong kepada mantu saya. Saya ngomong kepada global jemaat Tuhan. Kalau kita jadi jemaat Tuhan yang tidak panas, tidak dingin, Tuhan bilang, sudahlah aku muntahkan engkau. Kalau Tuhan sudah muntahkan kepada kita, berarti Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Engkau jangan ada di sini, keluar kau dari saya. Berarti Tuhan tidak mau. Karena apa? Kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya sebagai gembala, saya lihat saya punya anak-anak ini. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang punya motivasi, ada yang tidak ada.
Mohon maaf, saya ini kalau berbicara keras. Kalau saya tidak salah hari Sabtu, Saudara Alex sampaikan, ya, pada waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa, ya, Musa keras. Karena tujuan Musa supaya bangsa ini bisa sampai menerima janji Tuhan di Kanaan. Keras, ya. Tapi banyak yang waktu melihat Musa keras, orang tidak mau. Orang lari cari siapa? Cari Harun. Ya, cari Harun. Harun ya cincailah, mana-mana, mamahuhulah, suipian lah. Itu bahasa Londo sana. Ya. Tapi kalau Musa itu kan keras. Ya, seperti di gereja ini. Prinsip saya keras. Karena saya kepingin anak-anak saya harus jadi. Jadi dalam kutip bukan uang. Dia harus jadi manusia yang benar. Dia harus berubah. Ya, harus berubah. Tapi ada anak-anak yang mau. Kalau dulu mereka kalau mau tidak begini, dorang lapor sama saya. Tapi sekarang kan tidak mau. Dorang cari Harun yang gampang. Ya. Kalau dulu sama saya, saya kalau mau sama saya mau berbicara, saya bilang alasannya apa, begini. Bukan saya mau tekan, tidak. Saya mau bimbing agar supaya anak-anak saya jadi. Tapi karena mereka sekarang sudah tidak mau, ya sudah saya bilang. Tuhan tidak mau, ya sudah saya diam-diam saja. Seperti yang saya katakan, di dalam bulan ini, orang itu rumahnya harus disita. Bank sudah keluarkan, kalau si umpama kau tidak selesaikan tanggal sekian, rumahmu disita, gudangmu disita, ini semua sita. Lo miskin lah, kan saya kasihan. Pada waktu saya omong dah mau, ditantang sama mereka. Ya sudah, saya mau omong apa? Tuhan Yesus waktu pulang di Nazaret, mereka tidak mau terima. Siapa kau ini? Kau anak tukang kayu. Bahkan bukan mereka mau dengar lagi. Tuhan Yesus punya perkataan. Mereka berusaha mau cungkring balikan Tuhan Yesus di jurang. Maka Tuhan Yesus bilang, ya di sini tidak terjadi mujizat. Tuhan Yesus lari ke Galilea. Sama seperti itu. Maka itu Bapak Ibu, jemaat Tuhan, ada yang tidak yang dingin, panas. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan dalam mengiringi Tuhan. Kalau kita mau satu kali Tuhan bilang panas sekali. Kalau kita mau dingin panas, lebih baik jangan kita jadi anak Tuhan. Jadikan preman saja, dingin saja terus. Ya, untuk apa? Kita jadi anak Tuhan. Tapi tidak panas, tidak dingin, datang kepada Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh, rasanya rasan-rasan. Ya ini orang kaya ini. Maka Tuhan bilang, alangkah sukarnya orang beruang masuk kerajaan surga. Ya ini, jemaat Laodikia ini. Tidak panas, tidak dingin. Sehingga Tuhan katakan, alangkah baiknya engkau dingin atau panas. Ini mungkin agak keras. Tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu kan saya sudah mengembalakan puluhan tahun, belasan tahun. Ya, saya punya hati kepingin supaya saya mendidik anak-anak saya. Ada anak-anak saya yang saya didik jadi. Ada anak-anak saya yang saya didik juga sampai sekarang tidak jadi. Ada. Jadi bukan dalam tanda kutip uang. Tapi jadi karakternya. Ya, dirubah sama Tuhan. Dan kita bisa melihat orang itu kalau karakternya dirubah sama Tuhan, kita bisa melihat orangnya. Punya sopan santun, punya kerendahan hati, ya, punya kesetiaan, punya ketaatan, bisa dilihat. Ya, tapi tidak usah pendeta yang lihat, gembala yang lihat, Tuhan yang melihat. Tapi ada juga yang dingin. Karakternya tidak berubah. Dulu sampai sekarang sama saja. Ya,
Sifatnya sama saja. Tersinggung ya tersinggung, ngamuan ya ngamuan, malas ya malas, tidak setia tetap tidak setia, menunjukkan seperti bukan anak Tuhan. Mohon maaf ya, keras. Keras ini. Tapi saya keraskan karena saya sayang. Saya berdoa dan saya percaya tidak semua bisa menerima. Pasti ada yang katakan, khotbah apa ini? Macam begini, dah enak, telinganya dah enak. Gereja apa ini? Kok tidak cus, lampu kayak diskotik. Ya, kok gereja kuno? Ya, kita sekarang tidak ini, akhir zaman sudah ini. Kita mohon maaf sudah bau tanah. Waktu ini kita tidak tahu. Doa malam barusan kita lihat gempa. Kita dah tahu, saya dah sadar. Kadang saya lihat gempa ini, orang bilang di Indonesia megatrust ini sangat riskan. Ya, wah saya berpikir kalau seumpama sampai peng, gempa 7, jatuh semua, kita habis. Apa yang kita mau gaya? Tidak ada yang gak kita gaya. Tapi kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan bilang aku tahu. Tuhan tahu kita semua. Tuhan tahu saya. Tuhan tahu saya. Kalau Tuhan sudah tahu, oh ini Herman. Tidak gena hidupnya. Motivasinya salah. Ini tidak gena ini hidup. Ya sudah, saya tetap jalan. Kelihatan saya ini hebat. Banyak pengunjung. Banyak yang menyanjung saya. Tapi kalau Tuhan tidak kenankan percuma. Yang paling penting Tuhan kenan dulu sama kita. Paling penting itu. Yang penting sekali lagi Tuhan kenan dulu sama kita. Kalau Tuhan tidak kenan sama kita susah. Saya hanya berpikir, saya melihat begini. Tuhan suruh kepada kita perhatikan orang lemah. Kalau Tuhan tidak berkenan, mungkin sudah mati lama. Tapi karena Tuhan berkenan sampai jalan ke tahun yang kelima. Masih tetap jalan, tetap jalan, tetap jalan. Bapak Ibu, ya ikut ambil bagian. Paling Bapak Ibu ikut ambil bagian. Tapi bagiannya hanya hari itu saja. Mohon maaf, mungkin hari itu juga tidak cukup dengan bagiannya Bapak Ibu. Tapi Tuhan bisa buat. Dia bisa berjalan. Itu percaya karena perkenanan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan. Kalau bukan perkenanan Tuhan, sudah tidak bisa. Tapi di sini Tuhan tahu. Maka itu Tuhan menasihati kita, menegur kita. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu. Kita punya hati bagaimana. Apa yang kita kerjakan, apa yang ada di dalam pikiran. Dia katakan, aku melihat ke lubuk hati yang terdalam. Seperti Daud dikatakan Tuhan, aku tidak lihat luarnya, aku lihat sampai ke dalam. Engkau tidak panas, tidak dingin. Lanjut di dalam ayatnya yang ke-16 tolong. Ayatnya yang ke-16 dia katakan, jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Renungkan sendiri Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ikuti Tuhan, bukan ikut gereja. Suam apa tidak? Tidak panas, tidak dingin. Senantiasa kita dengar kesaksian dari saudara Alek. Anak-anak Tuhan, melayani Tuhan, segalanya semua. Tapi hidupnya dah karuan. Ya. Selingkuh sini, selingkuh sana. Hidup di dalam dosa. Anak Tuhan. Katanya sudah lahir baru. Kesombongan demi kesombongan. Ya ini jemaat Laodikia ini. Tuhan tahu. Engkau tidak panas, tidak dingin. Lebih baik engkau panas, dingin. Ya, dikatakan di sini. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Berarti roh Tuhan yang sudah ada di dalam kita. Atau kita sudah ada di dalam Tuhan. Tuhan melihat kehidupan kita macam begini. Dia langsung tumpah. Berarti kita di luar.
bukan di dalam Tuhan. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, bagaimana kita hidup ini? Hidup begini susah. Ya. Hidup begini susah. Ini sekarang ini, akhir-akhir ini Tuhan izinkan. Kita harus menghadapi hidup begini susah. Kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, roh Tuhan tidak ada, mau berikan kekuatan bagaimana? Seperti minggu lalu saya khotbah. Ya, kita punya persoalan, punya masalah. Sampai ada yang karena tidak kuat, mau minum baygon, bunuh diri. Ya, kenapa? Roh Tuhan tidak ada. Ada orang bersaksi kepada saya, Pak, saya ini Pak, waktu saya mengalami kesusahan Pak, saya tidak kuat lagi, utang kejar sama saya terus, setiap hari kejar terus, saya tidak kuat. Saya pikir daripada macam begini, saya abaikan hidup saya sudah. Kemana Bapak Ibu? Dia langsung masuk ke kamar, persis dia punya toko, dia ambil baygon 2 botol atau 1 botol, dia masuk ke kamar, dia minum. Ini saksi nyata loh. Dia cerita sama saya. Dia minum, untung dia tidak mati. Coba kalau seumpama rohaninya bagus, dia punya persoalan masalah, dia datang sama Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan. Sebelum dia datang, dia periksa diri dulu. Saya dosa atau memang Tuhan izinkan pergumulan ini. Seperti Ayub. Ayub ini diizinkan, dia dosa atau apa? Tapi ini dia tidak Bapak Ibu. Karena saking dia sudah tidak kuat, dia ambil baygon, dia masuk di kamar, dia minum. Dia minum Bapak Ibu. Ini dia cerita sama saya. Masih panas ini cerita. Maka itu cerita ini saya balik kepada Bapak Ibu. Dia minum. Dan pada waktu minum, orang lihat masuk di kamar kok dia tidak keluar. Langsung selesai itu, orang pergi lihat di kamar ini sudah puinya keluar semua. Cepat diambil air apa, nanti saya akan tanya sama dia. Air apa, langsung dikasih gini, langsung Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong sama dia. Dan sampai sekarang dia hidup. Dan sampai sekarang dia ada di gereja Surya Kebenaran. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dia ada di gereja Surya Kebenaran. Karena apa? Rohaninya tidak bagus. Ternyata waktu saya cek sama dia, kenapa dia baca? Oh, rohaninya tidak bagus. Sehingga waktu dia mengalami persoalan, masalah, dia seperti itu. Nah ini loh Bapak Ibu, yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu. Dia ada di Surya Kebenaran. Dan sekarang dia mulai datang sama Tuhan. Saya mulai bimbing, mulai datang sama Tuhan. Semua Bapak Ibu kita yang ada sini, semua punya masalah. Saya juga punya masalah. Maka itu saya berdoa terus sama Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan pergumulan persoalan saya. Agar supaya saya tetap kuat. Saya tidak boleh jadi orang. Tidak panas, tidak dingin. Saya kalau sudah hari Sabtu. Aduh, besok pagi hari Minggu. Malam itu saya senang sekali. Tuhan terima kasih. Besok pagi hari Minggu Tuhan. Saya mau beribadah Tuhan. Saya mau datang cari Engkau Tuhan. Kau izinkan sama saya dengar firman Tuhan. Kau izinkan saya bagikan firman Tuhan. Ya, saya punya kerinduan. Bukan saya katakan hari Minggu lagi, hari Minggu lagi. Itu orang yang rohaninya tidak bagus. Hari Minggu besok, saya tidak pergi gereja. Saya bilang saya sakit saja. Ya, tidur saja di rumah. Tidak. Orang yang rohaninya sudah bagus, dia punya kerinduan datang cari Tuhan. Kalau dia punya kerinduan datang sama cari Tuhan, dia datang, dia cari ini kursi yang duduk di depan. Coba kita kalau di gereja yang besar-besar, ya datang, pasti kita keluar datang itu kita pergi duduk di depan. Mana ada yang mau pergi duduk di belakang? Siapa yang mau lihat kalau di gereja yang besar-besar kan orang lihat, wah kita hebat duduk di depan. Ya. Jadi saya heran juga, mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang suka di belakang. Ya,
Ini kosong padahal ini enak. Tapi tidak mau. Coba kalau gereja yang besar-besar, ada di sini yang datang, orang yang punya nama. Wah, kita duduk di depan. Hebat. Langsung ke depan. Kalau tidak ke depan, paling sedikit nomor 2. Tapi kalau di sini kan tidak mau. Bapak Ibu, ada Tuhan Yesus di sini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, saya tidak tahu kenapa Tuhan suruh saya sampaikan ini. Karena berarti hidup ini ke depan lebih susah lagi. Ini ibaratnya seperti air panas yang dimasak. Kalau air sudah mulai mendidih, gelembung-gelembung itu pertama sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah waktunya sering, ini gelembung-gelembungnya ini, keluar blok. Air panas naik. Nah, ini tanda sudah sangat dekat. Tuhan mau datang. Dan dia datang, dia akan melihat kita ini jadi domba atau kambing. Jangan Bapak Ibu berpikir saya ini domba, saya ini domba. Belum tentu. Ya. Dikatakan di dalam sini orang yang matanya buta, ambil minyak uleskan agar supaya jangan kita buta. Kadang kita masih buta mata hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jangan sampai Tuhan tidak berkenan kepada kita. Tuhan, aku sudah melakukan mujizat. Orang sakit sembuh. Orang susah waktu dengar saya main musik sembuh, dihibur. Tuhan, waktu saya khotbah mereka mendapatkan berkat segalanya semua. Tapi Tuhan bilang, enya engkau. Aku tidak kenal engkau. Pergi si jahat. Jangan sampai itu. Tidak boleh. Kita berusaha. Agar supaya hidup kita ini senantiasa dikenankan Tuhan. Dikenankan Tuhan. Dikenankan Tuhan. Dan Tuhan beracara di dalam kehidupan kita. Di dalam segala segi hidup. Kita melihat orang kaya, Tuhan katakan sukar masuk kerajaan surga. 10 perintah Allah dia sudah lakukan. Kan kita melihat orang yang bisa melakukan, coba. Lukas 18 ayat 18. Orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Lukas 18 ayat 18 keluarkan di sini. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik, apa yang harus kami perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Lanjut. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu. Sampai di sini dulu. Ini orang kaya. Dia sudah lakukan 10 perintah Allah. Engkau mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina. Jemaat di sini masih ada yang berzina? Kan yang tahu kan Bapak Ibu. Benar atau tidak? Jangan berzina. Tetapi orang kaya ini dia sudah lakukan semua. Jangan berzina. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jemaat di sini ada yang sudah mencuri? Ya, curi apa Pak? Saya tidak curi apa-apa. Curi uangnya Tuhan. Ya kan? Jangan mencuri. Di sini, tapi orang kaya ini dia jangan mencuri, jangan menyusakan saksi dusta. Kadang kita ini coba renungkan, setiap kali kita berbicara kita bersaksi dusta. Ya, hormati ayah dan ibumu, ini semua ada di antara jemaat yang sama orang tuanya kan tahu menghormati. Ya, ini dia sudah hormati. Ada di antara kita tidak hormat orang tua. Ada. Jangan Bapak Ibu pikir ini semua sempurna. Tetapi orang ini semua dia sudah lakukan, orang kaya ini. Tapi kita melihat. Lanjut
ayatnya yang selanjutnya, 21. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Sejak masa muda dia sudah lakukan semua itu. Dia sudah lakukan semua. Kita bagaimana? Belum tentu semua kita lakukan. Kalau satu saja kita bisa lakukan, hebat. Tapi orang kaya ini semua, saya bukan menghakimi. Tidak, cuma saya berbicara untuk mengingatkan saya. Saya waktu baca ini saya ingatkan, iya ya, saya ini bagaimana kehidupan saya. Apakah 10 perintah Allah saya sudah lakukan? Ya mungkin 1 kita sudah lakukan, mungkin 2 sudah lakukan. Kita lakukan bagaimana? Apa dengan tulus atau motivasi? Tapi dikatakan sini, kata orang itu semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Lanjut 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal 1 hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Tuhan bilang semua kau sudah lakukan, masih kurang 1. Apa? Jualkan seluruh hartamu. Itu banyak orang tidak mau. Ini dia berbicara kepada orang kaya, jemaat di Laodikia. Jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Kita sudah ikut jalankan ini. Kalau itu bukan Tuhan, sudah stop. Kalau itu bukan Tuhan, sudah stop. Tapi karena Tuhan pegang hati, kita jalankan terus. Kita jalankan terus, kita jalankan terus. Jual, berikan kepada orang miskin. Bagaimana? Kita ini yang suka memberikan kepada orang miskin, atau kita orang miskin yang diberikan oleh orang kaya? Kembali lagi, kita ini apa termasuk orang miskin? Kalau orang miskin, orang kaya berikan kepada kita. Dia jual dia punya harta, dia berikan kepada kita. Kita jadi orang miskin. Ya, miskin jasmani dulu. Ya. Tapi kalau seumpama kita ini bukan orang miskin, kita punya harta kita kasih. Tapi Tuhan perhatikan orang miskin. Miskin rohani, miskin jasmani. Jualkan semua. Tapi yang paling penting kita lakukan semua. Seperti tadi 10 perintah Allah dia sudah lakukan. Tuhan bilang masih 1 saja. Bapak Ibu berpikir masuk kerajaan surga itu gampang. Belum tentu. Percaya Tuhan Yesus selamat. Percaya Tuhan Yesus benar. Ya. Tapi waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita dirubahkan mindset kita. Pikiran kita dirubahkan. Yang lama itu kita tinggalkan, yang baru sudah ada. Kita tinggalkan. Kalau sudah tinggalkan pikiran kita, pikiran Kristus. Jualkan semua harta ini. Dah gampang saya pikir. Kalau Tuhan suruh sama saya, Herman, kau keluar dari gereja ini. Pergi ke Papua pelayanan. Tinggalkan semua ini. Kasihkan orang lain. Wih, saya juga mikir. Pasti saya tanya sama Tuhan. Tuhan, susah payah loh Tuhan. Saya bangunkan ini Tuhan. Kalau bisa tolong Tuhan. Tidak, Tuhan bilang. Engkau tinggalkan dari ini. Semua apa yang ada di sini kau tinggal. Keluar kau bersama dengan Yapi. Pergi ke Waingapu sana. Bermasmur di sana. Melayani di sana. Dalam keadaan kosong. Tidak gampang. Kalau bilang pergi seperti Abraham. Pergi. Di mana Tuhan? Tidak tahu. Pokoknya pergi. Dia nurut. Tapi tidak gampang. Saya khotbah ini gampang. Coba kalau sekarang kita bilang. Jual ini. Kasihkan ini. Mau. Mikir Bapak Ibu. Itulah manusia. Maka itu Tuhan bilang. Tidak segampang itu. Dulu saya punya harta. Diizinkan Tuhan. Ambil semua. Berarti Tuhan ambil semua harta. Kosong. Mulai kau baru. Ya saya mulai baru. Dan saya merasakan. Yang saya ini Tuhan yang kasih.
Tuhan sudah ambil semua yang dulu-dulu itu, diambilkan semua. Hilang semua, suruh jual semua. Ada barang-barang saya dulu yang saya jual. Tapi habis semua, tidak ada apa-apa lagi. Kosong. Dan sekarang saya mulai baru. Dan saya melihat bagaimana Tuhan buka jalan. Tapi Tuhan bilang kepada orang kaya ini, jual semua. Tapi apa yang dikatakan orang kaya? Coba ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Kalau saya dulu tidak disuruh jual, karena keras kepalanya saya, dinasihati, ditegur, tidak mau, Tuhan izinkan musibah datang. Belum tenggelam, di sini rugi, di sana rugi, sampai miskin. Karena waktu dinasihati, diomongi, ditegur, dah mau. Merasa ini kan hebat, kaya. Jalan pegang dada. Ini masih ada satu, saya punya anak buah kapal, dia bagian komprador. Ya, karena merasakan kaya. Jangan sampai seperti itu. Tuhan ambil. Karena waktu dinasihati, ditegur, dah mau. Bersih tegang. Ya, Amsal 29 ayat 1. Waktu ditegur, wah bersih tegang. Tuhan habiskan. Coba Amsal 29 ayat pertama. Amsal 29, siapa bersih tegang di lehernya walaupun mendapat teguran. Ini firman ini sekarang menegur kita. Akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Karena mendapat teguran, tidak mau. Dulu waktu kita jalan ada di atas, wah dinasihati orang, ditegur orang, tidak mau, marah. Tapi pada waktu marah, Tuhan izinkan habis. Sudah habis ya sudah. Seperti yang saya katakan ini. Orang ini dalam bulan ini, saya sudah ngomong, saya menasihati, saya omong, marah. Tapi sekarang bagaimana Bapak Ibu? Dia bilang tanggal sekian surat lelang sudah keluar. Tanggal sekian tidak tutup, semua diambil. Ya habiskan. Loh udah enak loh kalau sudah sampai habis. Sampai saya membayangkan kalau habis mereka ada di mana. Dulu pada waktu saya dihabiskan. Saya dilempar sini, dilempar sana. Ayo cepat keluar dari rumah. Rumah ini kita mau pakai, ayo keluar. Sudah di sini, ayo cepat keluar. Ini mau rumah pakai. Tapi akhirnya Tuhan bawa sama saya tinggal di sini. Ya, dah enak loh. Anak saya gotong kiri, gotong kanan. Istri saya gotong kiri, gotong kanan. Hati-hati. Ini saya omong ini untuk saya punya pengalaman untuk Bapak Ibu. Berbicara kepada orang yang jemaat Laodikia ini. Hati-hati. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siapa bertegang keras? Walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Mendapat teguran. Kembali lagi tadi firman Tuhan. Dikatakan di sini. Karena engkau berkata aku kaya, ayat 17. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ini orang kaya ini. Sombong sekali. Barusan saya ketemu dengan satu pengusaha. Kalau saya lihat orangnya itu jalan streng. Ya, tapi dia banyak sekolah di Cina. Dia bilang, musuh, dia bilang, kita pakai Cina punya pelajaran. Ya, Cina punya pelajaran. Kalau kita pakai Cina punya pelajaran, itu cocok dengan ajaran Tuhan Yesus. Dia jemaat di gereja yang betul-betul pengajarannya sehat. Dia tidak mau, oh sini ada, tidak ada. Ya, ini dia bilang orang-orang macam begini. Ada orang, ya bisa lihat dia punya muka, patsenya bisa lihat mukanya, kotak dia bilang, percuma.
Ini lihat orang macam begini. Persis ada di sebelah saya, ada satu. Lihat orang seperti ini. Mikanta tepat, dia punya muka. Lihat orangnya, mukanya. Orang gak bagus. Ya, ini orang sombong. Dia kaya ya? Saya bilang tidak. Kelihatan dia kaya tapi utangnya banyak. Tapi gayanya kaya. Gayanya kaya, saya bilang. Dia tanya sama saya, kaya orang ini. Kelihatan dia kaya. Tetapi tidak. Loh kok bisa? Hanto Chang, utangnya banyak. Masa? Dia bilang. Ya kui PM, ratusan miliar dia punya utang. Tapi kelihatan dia gaya, dia sok sekali. Dipanggil sultan. Tapi utangnya banyak. Mikanta temien. Joko iku puhau. Orang ini dah baik. Karakternya jelek, dia bilang. Karakternya jelek. Jadi gimana caranya? Dia bilang dia pakai bahasa Mandarin. Saya tidak tahu. Coba ada listen waktu itu tolong terjemahkan sama saya. Karena terlalu cepat dia punya bahasa Mandarin. Dia sekolah lama di sini. Ini orang ini dia bilang kamu ingat dia kasih. 1, 2. Orang itu kalau miskin kita masih bisa omong. Tapi kalau sudah tengah-tengah agak susah. Tapi kalau sudah di atas, wah repot. Ya, jadi bagaimana? Ya sudah, dia bilang. Kalau dia sudah tidak bisa diomongi, ya sudah. Ada satu saat Tuhan kasih izinkan dia mengalami persoalan. Persoalan apa? Sakit, dia bilang. Ya saya bilang kalau sakit dia sembuh, bagaimana caranya? Kasih sakit lagi. Ya, kalau sakit sudah sembuh, bagaimana? Sakitkan lagi. Ya, kalau sakit sudah sembuh lagi karena dia punya uang, sakit lagi. Baru dia bisa bertobat. Atau dimiskinkan. Kalau sudah miskin bagaimana? Dia sudah bangun, dia bangun lagi, dia mulai sombong. Miskinkan lagi. Ya, jadi orang itu mau masuk surga itu udah gampang. Jadi saya pikir-pikir dia ngomong. Sudah sakit kasih sakit lagi. Sudah sakit kasih sakit lagi. Ya, sudah miskin kasih miskin lagi. Sudah bangkit miskin lagi karena tidak berubah. Itu pukulan yang paling bagus. Oh, dia bilang dia kasih ayat sama saya. Coba jemaat Laodikia, Wahyu 3 ayat 19. Engkau kukasihi ku tegur. Kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya. Ya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan tegur. Tuhan tegur kepada kita. Tuhan tegur. Karena Tuhan sayang. Tapi kalau kemarin hari Sabtu Ale kupas tentang teguran itu. Saya renungkan, ya benar. Kalau seumpama ditegur, tidak mau marah, ya sudah. Wahyu 3 ayat 19. Tegur Tuhan bilang. Tuhan bilang engkau kukasihi, tegur. Kita tegur sekarang dengan firman Tuhan. Atau mungkin 4 mata kita omong. Tapi kalau tidak mau, ya sudah. Ya kita tegur saja dengan kasih. Omong dengan ada yang mau dengar, ada yang tidak mau. Tapi jemaat Laodikia ini tidak mau. Waktu ditegur, justru tidak mau ditegur, dihajar sama Tuhan. Ini, barang siapa kukasihi. Ya, saya senantiasa tegur kepada anak saya. Andre, Kesia, Catherine, saya tegur kalau ada apa-apa. Karena saya sayang. Saya bilang jangan sampai kamu susah. Ya, saya tegur. Tidak mau, saya tegur lagi. Tidak mau, ngamuk saya. Ya, ngamuk saya. Kenapa? Saya mau mereka baik. Ngamuk, saya potong jalannya. Kuacar. Kalau kita tegur, mereka hendaklah kau bertobat. Hatimu bertobat. Wah itu enak. Kalau kita sudah hati bertobat kan enak. Tuhan bilang saat ini aku makan bersama dengan engkau. Maka itu Bapak Ibu. Mari. Kita sudah dengar firman Tuhan. Dan dia katakan lagi di dalam ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau. Firman ini. Tuhan menasihati engkau. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Minggu lalu kita berbicara tentang emas. Dulu saya bilang toko Gris. Dia jual emas 7 karat. Kosin ini emas ini 7 karat. Berapa gram, berapa karat? 7 karat aja Pak Herman. Saya ingat pada waktu di Pabean, di Kenjeran. Pasar Kapas Karampung terbakar. Ya,
Di situ Kosin ambil depan, dia berdiri sambil guyu-guyu. Ya, guyu-guyu. Wah, saya pikir orang ini tenang ya, kaya dia banyak orang ini. Devina masih kecil, tidak tahu apa-apa. David masih kecil. Ya, di situ dia berdiri. Kita datang, siapa ini? Fang bilang, iki bojoku. Kita pergi menginjil sama ada satu toko yang namanya Toko Surya. Tahu Toko Surya? Ada di sini dia, Toko Surya. Dulu jemaat kita toko emas semua. Haleluya, Toko Surya. Masuk di dalam menginjil segalanya semua. Emas ini 7 gram. 7 karat. Ya, hanya 7. Mau untuk dapatkan 24 karat yang murni. Benar-benar itu diolah, diproses. Untuk naik, sangasa dibakar terus. Dengan api yang panas, dibakar terus ya dengan api yang panas. Habis itu diolah menjadi 24 karat. Harganya mahal. Kita juga kalau mau supaya harga kita ini mahal, ibaratnya kita seperti emas, diproses terus. Maka itu kita kalau saat ini diproses jangan ngamuk. Diproses jangan ngamuk. Saya baru-baru orang menceritakan kepada saya, Pak Herman tahu, saya dulu keluar dari gereja ini Pak Herman, ada jemaat yang jahat. Dia tidak suka dengan Pak Herman, dia tidak suka dengan ini segala semua. Dia ajak sama saya, ayo keluar dari gereja ini, ayo keluar dari gereja ini. Ya, dia paksa sama saya, ngapain kau ada di sini? Tapi dia masih ada. Dan dia menjelek-jelekan nama saya. Bininya juga menjelek-jelekan nama saya. Dia cerita semua, wah orang itu jahat. Orang itu Wang Pak Tan. Apa itu arti? Lisian Wang Pak Tan itu apa? Tolong Lisian, apa arti? Ya, kebuacut dia bilang. Jadi dia paksa sama saya ikut sama dia. Saya berpikir ya sudah saya ikut. Ternyata saya sudah ikut sama dia. Wah dia lebih jahat lagi. Saya jauh, saya tidak mau dekat. Maka hati-hati orang kalau kumpul dengan orang yang jahat. Ayo keluar, ayo keluar. Jadi waktu keluar saya dibuat seperti kayak gitu. Saya bilang itu setan punya perbuatan. Dan sekarang orang itu mungkin saya lihat di gereja, jarang dia ada di gereja. Di jalan angkat kepala terus. Saya bilang tidak ada satu saat. Kalau orang yang jahat. Waktu saya dengar itu proses untuk saya. Ya, pertama sakit. Yang sakit itu dia menjelekkan nama saya. Ya, saya pikir Tuhan, saya ini salah Tuhan. Kalau saya salah saya bertobat. Tapi kalau saya tidak salah ya saya tidak bertobat. Saya ini mengampuni dia. Saya pikir orang ini, saya tidak pernah salah sama dia, saya cuma mendidik dia dan lain-lain. Tapi kenapa dia sejahat itu sama saya? Itu proses untuk saya. Untuk saya menjadi emas 24 karat. Jadi saya itu dibuat seperti ini, dibuat seperti ini. Saya bilang itu dia proses sama kamu. Maka itu jangan kamu mau ikut. Ya. Aku dipanggil dikasih makan, habis itu dikasih racun. Kita jangan rakus dengan makan. Dikasih makan, baru dikasih racun. Untuk apa? Kita di rumah juga ada makan kok. Ngapain kita dikasih makan banyak baru kita dikasih racun? Saya dikasih makan, baru saya dikasih racun. Ya sudahlah saya bilang. Yang lalu sudah lalu. Yang baru sudah ada. Itu satu pembelajaran dari kita. Satu pembelajaran dari kita. Itu proses untuk kita. Saya marah apa tidak? Saya dengar pertama itu kan panas. Kita kalau dengarkan daging kita ini, maka itu senantiasa kita diajarkan radio itu harus dimatikan volumenya. Dikatargeokan. Kita juga harus dimatikan dengan persoalan-persoalan. Waktu saya dengar itu saya sakit. Tapi waktu saya sakit saya tahu saya salah. Tidak boleh saya marah. Saya periksa diri dulu, saya salah apa tidak. Saya urut semua. Ya memang saya tidak sempurna. Tapi saya urut semua. Sampai macam begini. Oh berarti saya diizinkan proses. Ya sudah, saya hanya tanya sama dia.
Orang itu yang ngomong sama saya, kau lihat, saya bilang, dia buat sama saya mati enggak? Saya mati enggak? Enggak, dia bilang. Saya mati enggak? Tidak. Tapi inilah setan punya perbuatan. Maka kita ini diizinkan diproses seperti emas. Tuhan bilang pakai baju seperti baju putih. Putih itu menceritakan kekudusan, kesucian. Supaya engkau jangan kelihatan telanjang. Mohon maaf, saya hari Senin sampai hari Sabtu saya berenang. Kalau sudah berenang, kami naik di atas, kami ketemu banyak orang-orang berduit. Ya, saya tidak tahu duit itu dia punya atau siapa punya, saya tidak tahu. Tapi banyak berduit, kelihatan dia berduit. Ya, tapi di situ Bapak Ibu mandi, mereka itu permisi, telanjang semua. Ya, saya lihat saya risih, telanjang semua. Tapi untung laki-laki semua telanjang. Jadi kita melihat, orang ini begini, orang ini ada yang sudah tua, telanjang, yang masih muda, telanjang. Kita toh yang tidak telanjang. Saya lihat juga Andre kalau mandi dia telanjang, tidak. Karena kita sudah jadi anak Tuhan, malu. Ya, itu telanjang secara jasmani. Ya, telanjang secara rohani. Terbuka semua kehidupan kita ini. Terbuka semua, telanjang di mata Tuhan. Bahwa engkau ini buta, engkau ini melarat. Saya ingat dulu saya jalan dengan Alfred waktu pergi berenang. Saya jalan dengan Alek pergi berenang. Waktu telanjang Alek langsung sembunyi, Alfred langsung sembunyi. Ya, karena anak Tuhan. Dah mau lihat dorang telanjang semua. Ya, telanjang semua. Yang berarti yang dikatakan telanjang, kehidupan kita dibukakan semua. Wah. Tapi kalau kita ini hidup di dalam kebenaran, hidup menjadi terang, lain. Saya kemarin baru saya sadar. Sekarang ini kan di tempat kami berenang di satu hotel yang besar di Surabaya. Sekarang kan dipakai. Mulai dari hari Rabu sampai hari Minggu ini hari penuh di sana. Jadi mau parkir mobil itu harus turun ke bawah. Jadi ada teman-teman saya, semua yang kaya-kaya segala semua, dorang harus pergi parkir ke bawah. Kemarin saya dibicarakan oleh siapa? Oleh teman saya yang umur 89 tahun. Pak Herman hebat ya. Loh kenapa? Ini parkir, ini pembesar semua. Tapi saya lihat Pak Herman punya mobil ada di depan. Kok bisa Pak Herman? Ya, langsung yang bagian penjaga di situ ngomong, iya Pak Herman kan seorang pendeta, hamba Tuhan, menunjukkan yang baik. Jadi waktu datang tidak diizinkan. Padahal ini yang ada, ini orang-orang kaya semua. Oh, karena pendeta. Tidak semua pendeta itu, tapi tingkah laku kita menyenangkan. Pada waktu itu saudara Andre juga waktu menikah, dia tidur di sana, difoto di sana, dipertemukan di situ. Ada orang berkata kepada saya begini, Pak, Bapak ini kok seolah-olah Bapak kuasai di hotel ini. Kenapa? Waktu ditanya, ini siapa ini? Ada acara apa? Oh, saudara Andre. Oh ya, masuk. Langsung masuk, parkir, taruh sini. Karena apa? Ya, kita senantiasa jadi contoh, jadi teladan. Bahkan setiap Sabtu, saya mesti bawa makanan kasih mereka. Saya angkat itu makanan. Saya bagi. Mereka tidak butuh, mereka punya makan kan bagus-bagus. Tapi saya bawa. Kasih bagian gathering, yang bagian pembersih-bersih, kasih bagian kolam, kasih bagian ini, kasih bagian ini. Jadi mereka melihat, ya, kasih daripada Tuhan yang ada kepada kita, membagikan mereka. Maka itu Bapak Ibu, dikatakan telanjang. Kalau kita jadi orang yang tidak benar, kelihatan telanjang semua. Mari Bapak Ibu. Nah, supaya kita tidak telanjang di mata Tuhan. Tuhan katakan di dalam ayat 19.
Barang siapa orang-orang seperti ini ya, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu bertobat. Dan lihat, kalau kita mau bertobat, ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau sekarang kita mendengar firman Tuhan, kita berbalik, hendaklah hatimu bertobat. Tuhan bilang, karena kau dengar suaraku, teguran-teguran Tuhan. Kita membuka hati, Tuhan bilang, sudah aku masuk di dalam hidupmu. Aku makan bersama dengan engkau. Saya ingat-ingat seperti Sakeus. Sakeus itu kan orang kaya. Di dalam Lukas 18. Sakeus itu orang kaya. Ya, tapi kita melihat, dia kaya karena apa? Dia suka memeras orang. Ya, dia waktu itu mungkin menjadi kepala bea cukai. Dia suka memeras orang pada zaman dulu. Dia suka memeras orang, dia kaya. Tapi pada waktu Tuhan Yesus lihat, dia akan pendek. Dari jauh dia lihat, siapa ini? Tuhan Yesus dari Nazaret. Dia berusaha mendekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi begitu banyak orang ada bersama dengan Tuhan Yesus. Orang pendek itu banyak akal. Dia naik di atas pohon. Pada waktu dia naik di atas pohon, Tuhan Yesus lihat Sakeus. Berarti Sakeus ini mau sadar cari Tuhan Yesus. Mau berkorban, orang kaya mau naik di atas pohon. Tuhan bilang saat ini juga. Banyak pendeta bilang, hai Petrus, bukan tempatmu di situ. Sakeus tidak. Tetapi di situ katakan, Sakeus turunlah. Ya. Dan waktu turun, Sakeus bertobat langsung. Tuhan mulai saat ini, orang yang saya peras uangnya, kan dia mendapatkan hasil itu kan dari pemerasan. Dia kaya itu dari pemerasan. Orang yang saya peras uangnya, saya akan menggantikan 4 kali lipat. Seperti yang mana sekarang saya peras uang Ibu Gembala 10.000. Saya gantikan 40.000. Miskin apa tidak? Miskin. Tuhan Yesus bilang, saat ini juga engkau bersama dengan saya. Aku akan makan bersama dengan engkau. Tapi orang Farisi bilang, loh, dia makan dengan orang berdosa. Tapi karena dia mau bertobat, mau membuka hati, Tuhan masuk dalam hidup kita. Kalau kita saat ini mau bertobat, membuka hati, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sudahlah, enaklah Atalia, jangan kau susah. Tuhan ada. Kalau kita mau bertobat, membuka hati, ya, Tuhan masuk dalam hidup kita, ini enak. Ya, enak ini hidup. Di dunia kita enak, akhirat kita enak. Kita tidak usah pusing. Karena Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ada di dalam engkau, engkau di dalam Tuhan, minta apa saja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah orang-orang kaya. Bukan kita tidak suka orang kaya, tapi memang orang kaya ini Tuhan sudah bilang sukar masuk kerajaan surga. Orang kaya ini sukar masuk kerajaan surga. Saya saksikan, kemarin saya ngomong dengan teman saya yang sudah umur 89. Dia yang berkata kepada saya, kok mobilmu kok bisa ya, aku kok tidak bisa ya. Ya, pada waktu itu omong-omong dan dia katakan, ini kamu lihat ini di samping-samping ini penjilat semua. Tahu si A? Oh ya, saya bilang tahu si A ini. Dia orang kaya. Tapi sebelum dia kaya dulu dia susah sekali. Dia punya papa mertua saya kenal baik, pengusaha kapal ini, dia susah gali lubang tutup lubang. Tapi sekarang dia kaya. Dia pengusaha rokok. Iya, dia bilang, lihat sekarang. Penjilat-penjilat begitu banyak di dalam dia. Si A, si B termasuk dia ini. Tiap hari menjilat kepada dia. Saya bilang, saya lihat saja sama dia, saya tidak suka. Karena apa? Pernah satu kali dia ajak kepada saya, ayo Pak Pendeta,
kita pergi. Saya ajak Andre, ayo Nyok, supaya kau ikut belajar. Ya, pergi. Kalau dulu saya kemana-mana, Alek ada, ayo Lek ikut belajar, ayo Fred ikut belajar. Ayo, sekarang gantian saya bawa anak saya. Ayo Nyok ikut. Pada waktu itu, pergi sana, dia punya pabrik rokok ada 10 loh pabrik rokoknya. Masuk di situ. Waktu kita masuk, ya maklumlah kalau bos datang, bagian penjaga pintu, siap. Wah, saya bilang sama dia, saya kan paling tidak terlalu lihat orang kaya, saya harus ini tidak. Siap. Masuk. Dia turun inspeksi mendadak. Seperti Pak Purba apa yang Menteri Keuangan, inspeksi mendadak. Langsung dia masuk di pabriknya, dia lihat ada kotor. Keluar dari mulut, hujan coklat. Tahu hujan coklat kan? Ya, hujan coklat. Saya tidak bisa keluar kata itu. Cuma hujan coklat. Hujan coklat, kamu gini-gini nih. Lah apa ini? Pak kepalanya. Satu kali, saya diam dulu. Saya lihat salah apa? Cuma karena kotor toh. Dia masuk lagi ke pabrik ini. Masuk, lihat, begitu juga. Wah. Masuk ketiga, begitu juga. Saya bilang, ini mati nih. Nanti sebentar orang ini ngamuk. Dia bunuh mati sama dia, kita kena. Ya, saya diam, saya ikut saja. Saya pelajari orang ini. Kaya. Tapi dulu miskin. Waktu miskin, dulu gali lubang, tutup lubang. Sekarang kaya. Sombongnya ampun. Saya diam saja. Akhirnya seluruh sudah keliling. Dia punya ini semua. Dia ajak sama saya ke villa. Villanya dia. Ada di daerah sana villa. Di villa itu tanaman banyak. Buah. Ada buah ini, buah ini. Dia suruh ambil. Dia pergi lihat ini pohon buah. Buah yang ada ini. Busuk dimakan ini apa namanya, kalong orang bilang, orang timur sana bilang kalong, busuk dimakan. Dia panggil itu penjaga kebun, dia maki itu penjaga kebun. Dia maki habis-habisan, pokoknya hujan coklat keluar, dia maki sampai penjaga kebun begini. Saya minggir. Ini penjaga kebun lagi sedang pegang parang untuk potong-potong ini putus sebentar kepalanya. Dia maki. Habis-habisan. Sesudah itu selesai, dia potong itu buah. Dia potong itu buah, dia bilang musuh makan. Sama saya dia baik. Sama itu, dia sombong sekali. Seolah-olah dia bayar orang, dia perintahkan seperti macam itu. Dia tidak anggap itu manusia. Itu loh orang-orang ini. Di luar Tuhan. Sesudah itu, dia ajak sama saya makan. Ayo kita pergi di pabrik minuman. Dulu pernah dia kasih di sini minuman Aqua yang ada merek ini. Ya, dia kasih situ. Pada waktu dia kasih, saya lihat dia punya pabrik itu semua, dia bilang, ayo kasih keluar sekian puluh dos, cepatan. Ayo cepatan. Keluar hujan coklat lagi. Setiap tempat ada hujan coklat keluar. Kalau coklat yang dimakan maka Yapi itu paling senang. Dia punya ponaan pergi Malaysia, tolong belikan coklat. Tante pesan coklat lagi dia. Enak, dia bilang bagi Om Pendeta nanti coklatnya. Tapi di situ kita melihat Bapak Ibu. Pada waktu di situ, ya, di situ supirnya Toto itu barang tidak bagus. Langsung hujan coklat, tangannya ini dipak kepalanya. Terakhir sudah kan, saya bilang Pak, mau mencoreng jangan begini. Tidak boleh, kita punya uang. Bukan kita bayar dengan begini caranya. Kalau kita bayar begini cara kita mati nanti, saya bilang. Saya kasih contoh, saya bilang. Saya punya teman, pengusaha alat berat. Dia pergi inspeksi di garasinya. Karena ini teknisi mungkin putar baut salah. Dia maki. Dia ambil kayu, dipukul itu teknisi. Teknisi tunggu, simpan dalam hati. Dia datang kemudian, pelan-pelan, awas kau. Datang Bapak Ibu. Waktu dia masuk, dia kejar dengan tongkat itu. Dongkrak itu besi pipa, dia kejar. Dia
dipukul, orang itu tahan, patah semua, bawa lari ke Singapura. Inilah saya bilang Nisyosin, hati-hati, kita punya uang, tapi bukan mereka kita buat macam begini. Salah, saya tidak peduli kau kaya, dia diam. Mati loh kita macam begini. Dan mulai hari ini dia ajak sama saya tidak mau. Saya tidak kumpul orang seperti ini. Tapi banyak penjilat yang datang sama dia. Maka itu mari, dia bukan anak Tuhan. Dia agama leluhur. Ya. Dia bukan anak Tuhan, dia agama leluhur. Pernah dia katakan kepada saya waktu ngomong-ngomong, dia bilang, Pak itu tanah di belakang saya tutup. Dia bilang, saya bayar. Berapa? Sekian miliar, saya bayar. Ya sudahlah kau mau bayar, kau bayar. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jadi anak Tuhan tidak boleh. Kita diberkati, kita lebih rendah hati. Orang lebih begini sama kita. Tapi kalau kita diberkati, kita mendanga, aduh, mana orang mau lihat sama kita. Maka itu sebelum kita naik, kita diizinkan melalui satu proses seperti Mas. Ya, diproses dulu. Sudah habis proses, waktu kita ada di atas, seperti Yusuf. Kamu boleh mereka-reka, aku yang jahat, tetapi Tuhan punya rencana membawa kepada saudara-saudara ini di dalam keselamatan. Jadi saya rasa sekian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak cocok dengan pikiran hati kita, tetapi ini berupa satu nasihat, belajar dari jemaat Laodikia, belajar kita jemaat Surya Kebenaran, agar supaya kita lakukan ini. Kita pulang di rumah, kita baca lagi baik-baik. Dan kita mendengar, kita membaca, renungkan, dan kita lakukan dalam hidup ini. Mari ya kita aminkan, saya minta pemusik.